keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Apratama dari lokal 6OD1 NPM 1900 7820 1183. Mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Dosen pengampu Ibu Nani Mandasari SIP MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan negara Indonesia dengan negara Israel. Yang pertama yaitu geografis. Geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Di mana bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian tenggara berbatasan dengan benua Australia. Bagian barat laut berbatasan dengan benua Asia. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau. Sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar Khatulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana lebih dari setengah atau 65% populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 4.000 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif. Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Sedangkan geografi Israel terletak di sebelah timur laut Mediterania, berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur laut, Yordania di sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Luas wilayah keseluruhan Israel yang meliputi Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan adalah 22,72 km persegi. Yang kedua yaitu bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bentuk negara Israel yaitu Israel merupakan negara republik demokrasi dengan sistem parlementer. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlakukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Sedangkan sistem pemerintahan Israel menganut sistem demokrasi parlementer yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif atau bisa disebut Knesset. Ketiga kekuasaan ini dipisahkan dan mereka bekerja dengan saling mengawasi. Presiden adalah kepala negara dan merupakan simbol pemersatu negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Presiden dipilih oleh Knesset dengan masa jabatan 5 tahun dan boleh menduduki 2 kali masa jabatan. Presiden bisa menunjuk anggota Knesset untuk membuat pemerintahan baru, menyusul adanya pemilu, atau ia dapat membubarkan pemerintahan yang sedang berjalan. Yang keempat, politik. Politik Indonesia adalah merupakan kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas, adil, dan profesional. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun politik uang di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Sedangkan politik Israel didominasi oleh partai Zionis. Secara tradisional, terdapat 3 haluan partai. 2 yang pertama adalah yang terbesar, Zionisme buruh, Zionisme revisionis, dan Zionisme religius. Ada juga beberapa partai Yahudi ortodok non-Zionis, kelompok sayap kiri non-Zionis, serta partai Arab Israel non-Zionis dan anti-Zionis. Yang kelima itu ekonomi. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang.
Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dan anggota G20, Indonesia tergolong ke dalam negara industri baru. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB, keseimbangan kemampuan berbelanja. Sedangkan ekonomi Israel adalah ekonomi pasar dengan sektor teknologi tinggi yang berkembang pesat. Israel miskin sumber daya alam, sehingga harus mengimpor minyak bumi, batu bara, makanan instan, input, produksi lain, dan peralatan militer. Yang keenam yaitu sosial budaya. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli bumi putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Sosial budaya Israel berkembang lama sebelum pendirian negara Israel, tahun 1948, dan menggabungkan budaya kehidupan sekuler dan religius. Keragaman budaya Israel berasal dari keragaman populasinya. Imigran-imigran Yahudi yang sebelumnya berada di berbagai belahan dunia datang ke Israel dengan berbagai latar belakang budaya dan memberikan sumbangan bagi perkembangan budaya Israel. Budaya Israel juga melambangkan sejarah Yahudi di diaspora. Demikianlah tugas akhir dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.